Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Erina Kusulita dapat menyapa Anda dalam satu program yang penuh dengan informasi dan juga solusi, yaitu Dokter Menyapa. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Lancar ya semua kegiatannya? Kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap semangat dari rumah saja, dan yang pasti imun kita harus semakin kuat supaya tubuh kita makin aman. Tapi ngomong-ngomong nih pemirsa, ada satu bagian dalam tubuh kita yang itu kadang-kadang suka kita abaikan, suka kurang kita merhatiin ya. Ayo pada bagian mana? Betul banget, bagian rongga mulut ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kayaknya kalau kita bicara soal kedaruratan, itu juga penting banget nih, kedaruratan gigi di masa pandemi. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan seorang dokter dari Klinik Saifi Dental yang akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya terkait dengan kedaruratan gigi di masa pandemi. Langsung aja ya, bersama dengan Dokter Gigi Mirza Mangku Anom, spesialis konservasi gigi. Baik, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Mbak Rina. Iya, bagaimana dok kabar hari ini? Alhamdulillah masih sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Tetap di rumah aja nih dok ya? Di rumah aja. Tetap di rumah aja. Waduh, pastinya makin banyak hal yang bisa dilakukan ya. Baik, dokter, ini kita kan membahas tentang kedaruratan gigi di masa pandemi. Ini siapapun nggak pingin nih selama masa pandemi ini giginya sakit, bermasalah, itu pengen dihindari. Tapi ya gimana lagi ya dok ya, namanya juga kedaruratan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kedaruratan gigi, itu seperti apa sih yang dimaksudnya? Jadi kedaruratan tentu yang artinya itu emergency itu artinya yang mengancam nyawa atau mengancam jiwa. Nah, di kedokteran gigi atau di dunia kedokteran gigi ini itu diatur bahwa ada 3 hal yang menjadi dental emergency atau hal-hal yang harus segera dilakukan, harus segera segerakan ditindakannya, tidak bisa ditunda. Jadi ada 3 untuk dental emergency itu. Ada perdarahan tidak terkontrol, jadi tiba-tiba gigi kita atau area rongga mulut kita itu berdarah hebat gitu. Terus ada juga infeksi atau bengkak, jadi gusinya atau pipinya itu bengkak besar banget ya. Atau sampai misalkan ada patah rahangnya, misalnya jatuh nih, naudzubillah min dzalik, kita kecelakaan atau siapapun kecelakaan, rahangnya patah dan lain sebagainya, itu yang masuk dalam kedaruratan dental atau dental emergency. Nah, itu adalah bagian-bagian dari atau 3 poin utama yang disebut dengan dental emergency. Jadi perdarahan hebat, lalu membengkakan, dan juga ada patah area rahang atau patah pada giginya, dan kemudian ada satu lagi, nyeri yang tidak tertahankan. Jadi dia nyeri banget, sakit sekali sampai dia nggak tahan. Sudah minum obat pereda nyeri tapi itu nggak bisa ditahan lagi. Nah, itu harus ke dokter gigi karena dental emergency. Jadi sebenarnya ada dental emergency dan ada dental urgency. Nah, itu beda. Nanti kita akan bahas lagi deh. Itu Mbak Erina. Iya, baik. Ada dental emergency, ada dental urgency. Begitu ya dokter ya. Ya, tadi ada beberapa hal yang sebagai indikasi kalau ini harus ke dokter gigi. Tapi siapapun di masa pandemi ini kan rasanya takut banget loh dok. Kalau gigi sakit, terus artinya kita harus buka mulut, terus ke klinik atau mungkin ke rumah sakit. Itu rasanya suka berpikir puluhan kali gitu loh dok. Akhirnya kita mengorbankan, ya udahlah biarin cenut-cenut gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini terkait dengan hal-hal yang tadi dokter sampaikan tadi? Apakah memang kita harus kayak di Klinik Saifi Dental nih, fasilitasnya apakah kita bisa by phone dulu, difoto dulu, atau video call, atau gimana nih dok? Jadi memang sekarang itu dunia medis, terutama kedokteran gigi itu mulai untuk beradaptasi. Kita harus beradaptasi. Jadi kita mulai ada namanya telemedicine. Telemedicine itu jadi pasien itu bisa berkonsultasi dengan dokter itu melalui video call, bisa menggunakan bukan streaming ya, webinar, bukan webinar. Iya. Seperti inilah. Iya. Ya, itu atau menggunakan video call itu bisa juga. Tapi memang kalau untuk penegakan diagnosis
diagnosa utamanya itu apa, treatment yang tepat itu bagaimana, memang tidak bisa hanya menggunakan telemedicine, tapi bisa harus tetap ke dokter gigi. Nah, gunanya telemedicine apa? Gunanya adalah untuk setidaknya meredakan rasa nyeri atau membuat pasien itu sedikit lebih nyaman sampai nanti ditunda sampai nanti bisa datang ke dokter gigi gitu. Oke, baik. Nah, mungkin sekarang kita akan mulai mengurai nih kasus-kasus yang mungkin dikatakan saat ini menjadi keluhan banyak banyak pasien ya atau banyak orang gitu dokter. Misalnya tadi kan dokter bilang ada perdarahan yang hebat. Nah, perdarahan yang hebat itu karena apa? Apa mungkin tiba-tiba giginya copot atau mungkin tiba-tiba ada gigi yang apa namanya istilahnya patah atau seperti apa sampai kok bisa terjadi perdarahan? Ya, jadi terjadi perdarahan tentu banyak banget nih kena penyebabnya apa saja yang bisa bikin perdarahan. Yang disebutin Mbak Arina tadi udah benar. Misalkan ada gigi yang copot, Hmm, misalkan gigi dewasa ya. Tapi kalau gigi anak-anak gimana dok? Kalau giginya copot, nggak perlu panik. Kalau giginya copot bisa disumpal dulu pakai kapas atau pakai kain yang bersih ya. mhm. Lalu disuruh menggigit, tutup area lukanya dan gigit sampai darahnya berhenti. Tapi ini tidak berlaku kalau gigi dewasa karena hampir tidak mungkin atau jarang sekali gigi dewasa itu lepas sendiri tanpa adanya penyebab. Penyebab paling sering adalah misalkan jatuh atau kalau bahasa Jawa kejeduk begitu ya. Mhm, Nah mhm. itu bisa bikin perdarahan dan hebat. Nah itu penyebab kita harus ke dokter gigi segera. Bisa juga dari gigi yang infeksi. Misalkan Mhm. giginya infeksi, perdarahan terus-menerus, kita sudah coba untuk apa? Untuk menahan pakai dingin es gitu, tapi darah tetap keluar terus, ya berarti itu memang kita harus ke dokter gigi segera. Oh, iya iya. Gitu. Jadi pertolongan pertama kalau terjadi perdarahan itu dikompres pakai es malahan ya? Betul. Jadi kalau di rongga mulut kita tiba-tiba ada perdarahan, Mhm, satu dan lain hal ya, jatuh gitu atau kenapa gitu perdarahan, coba misalkan area yang berdarah itu ditekan. iya. Ditekan, menggunakan, kain atau kapas yang bersih dan kalau bisa dikasih, kompres es yang Mmm, itu untuk menghentikan perdarahannya supaya segera berhenti iya. dan di situ langsung hubungi dokter, yang biasa dihubungi, gitu. Iya iya, berarti kita pertolongan pertama seperti itu ya. Kemudian masalah infeksi atau bengkak. Nah, ini kan kadang-kadang juga bisa menyebabkan, tiba-tiba kenapa ya pipinya kok gede sebelah atau mungkin tiba-tiba di gusi ada nongol kayak, bengkak begitu dokter ya. Ini juga kenapa kok bisa terjadi, tapi kita jeda dulu ya dokter ya. Nanti setelah jeda berikut ini kita lanjutkan kembali. Ya, dan untuk Anda pemirsa tetaplah bersama kami hanya di Dokter Menyapa. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam satu program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan, yaitu Dokter Menyapa tentang kedaruratan gigi di masa pandemi. Bersama dengan Dokter Gigi Mirza Mangko Anom, tentunya dari Klinik Saifi Dental ya. Dan baik, kita akan lanjutkan kembali. Dokter, halo dokter. Ya, halo. Iya, kita masih bersama ya. Kali ini kita jaga jarak beneran ya dok ya. Kilometer ini. Iya bener, saya ada di studio Adi TV dan dokter ada di klinik Saifi Dental ya. Iya, baik dokter, tadi kita kan lagi mengupas tentang infeksi atau bengkak ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan infeksi atau bengkak itu? Jadi yang menyebabkan gigi infeksi itu ada banyak, tapi yang jelas kalau infeksi pada gigi itu faktor yang paling sering menyebabkan itu adalah karena adanya bakteri. Bakteri. Ya, jadi Oke. karena bakteri-bakteri, kenapa dia bisa bikin bengkak, kenapa bisa bikin sakit? Tentu banyak, misalkan karena paling sering adalah karena gigi berlubang. Jadi giginya berlubang, dibiarkan, lalu semakin dalam, kena ke bagian pulpa, atau orang biasanya sebutnya saraf gigi ya, itu terus sakit, diobati, lalu terus hanya diobati biasa tanpa ke dokter gigi, lalu terus kemudian tampaknya sembuh, dan kemudian bangkit rasa sakitnya disertai dengan bengkak yang besar. Nah itu nanti jadi masuk dental emergency itu kalau udah kayak begitu. Itu dental emergency ya.
Nah, itu tadi kan ada masalah lubang pada gigi yang ternyata dibiarkan. Kadang-kadang tuh kita suka nggak peka ya dok, kalau misalnya ada lubang yang kecil sedikit itu nggak ngerti. Nah, tahu-tahu baru ngerasa kalau kepala kita sering sakit, terus mungkin mulai nyeri, itu sudah lubangnya udah gede gitu. Itu gimana tuh dok? Sebenarnya langsung ditambal proses untuk bisa mengurangi rasa sakit itu, rasa nyeri itu. Ya, jadi memang proses gigi berlubang sampai bikin nyeri itu prosesnya panjang, nggak simple, nggak cepat maksud Oh saya. gitu ya, nggak ada yang instan ya dok, maksudnya langsung selesai udah nggak sakit lagi gitu loh. Nggak bisa ya dok ya? Ya, tapi memang begini, Mbak. Aha, Nah, jadi kalau misalkan gigi itu berlubang, mhm, lalu tidak sakit, mhm, ciri-cirinya gimana? Kalau nggak sakit kan nggak ada tandanya gitu. mhm, Ciri-ciri biasanya di daerah itu nggak sering kita kalau makan tuh nggak sering ada makanan nyelip. Tiba-tiba kok mmm, jadi agak sering ya nyelip di mhm, situ tuh. mhm, Nah, kemungkinan itu ada lubang dan kita belum terasa. mhm, Nah, segera saja ke dokter gigi. Tapi kalau di masa pandemi begini, apalagi ada pemberlakuan PPKM Jawa Bali ini, mhm, tunda dulu kalau memang tidak ada masalah, tunda dulu ke dokter giginya. Ya, karena mmm, tidak sakit kan, berikan kesempatan buat teman-teman yang membutuhkan bantuan dental emergency mhm. lebih dahulu untuk ke dokter gigi, gitu. Mhm. Oke. Nah, tadi tuh buat buat saya dan mungkin juga buat pemirsa gitu, Dok, ya, terkait menunda. Itu kan menunda berarti juga sama saja, kita nggak ngerti tuh, penanganannya seperti apa, apalagi gigi berlubang. Terus bakteri, tadi kan dokter bilang yang menyebabkan infeksi karena banyak bakteri. Terus kalau bakterinya makin banyak, ya lubangnya makin gede. Terus akhirnya kita harus perawatan. Nah, di masa pandemi seperti ini, boleh nggak sih kita dengan step by step supaya tidak terlalu sakit banget mengatasi lubang gigi gitu gimana tuh, Dok? Boleh. Jadi ada tadi kan kita bahas ada dental emergency dan dental urgency. Mhm. Nah, kalau yang tadi Mbak Arina jelasin itu contoh kasusnya yang dijelaskan itu adalah bagian dari dental urgency. Oh, oke. Jadi boleh Mhm. nggak ke dokter gigi dok? Boleh. Jadi Mhm. boleh misalkan giginya lubang terus sakit tapi nggak bengkak sih dok, boleh nggak ke Mhm. dokter gigi? Boleh. Atau terus gimana caranya untuk menangani sementara kita mau tunda dulu nih misalkan ya kita mau tunda dulu nih. Gimana mengurangi rasa nyerinya? Pertama kalau mau yang alami herbal begitu, kumur air hangat Mhm. yang dicampurkan dengan garam secukupnya. Secukupnya itu seberapa? Ya tentu jangan terlalu asin. Jadi misalkan segelas garam, sendoknya itu sendoknya apa? Garamnya 2 Garam sendok. ya? Nah, Heeh, heeh. pakai air hangat ya, jangan yang Mhm. panas. Itu akan mengurangi rasa nyeri, tapi memang tidak menyembuhkan. Mhm. Tidak menyembuhkan masalah, cuman mengurangi atau meredakan rasa nyeri. Mhm. Tapi kalau itu sudah dicoba, lalu kok masih nyeri ya dok? Bisa tambahkan minum obat penghilang rasa nyeri. Oh, Contohnya iya apa? iya. Tapi obat penghilang rasa nyeri ini kan banyak nih. Ada banyak jenisnya, ada banyak kelasnya. Minum yang aman saja, paracetamol itu bisa diminum. Jadi Mhm. beli paracetamol diminum untuk meredakan rasa nyeri. Boleh, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi itu adalah cara menangani untuk, sementara waktu ya. Nah, tapi tadi, misalnya begini, ada keluhan nih Dok ya, ternyata setelah dicek, ke dokter gigi berlubang. Terus berlubangnya itu sudah sangat dalam dan sudah hampir kena syaraf gitu ya Dok ya, karena Nah, sudah menyebabkan pusing. Nah itu, apakah emang betul syarafnya harus dimatikan dulu? Terus ada lagi yang punya keluhan gini Dok, kalau misalnya giginya udah berlubang gede, tapi nggak ada rasa sakit, itu berarti sarafnya udah mati. Berarti udah aman tuh kalau ditambal. Sebenarnya gimana sih Dok yang terjadi di kenyataan gitu? jadi gini benar. Jadi kalau gigi berlubang lalu sakit, sakitnya itu sakit kalau kena makanan, sakit kalau nyelip. Itu kemungkinan memang sudah kena ke bagian saraf gigi atau pulpa. Hmm, Nah, solusinya kalau sudah sampai seperti itu memang tidak bisa langsung ditambal. Kalaupun mau langsung ditambal bisa, cuma nanti beresiko akan timbul nyeri lagi gitu. oh, ya Jadi ya ya. jadi tidak simpel, harus dimatikan dulu saraf giginya, lalu terus dilakukan perawatan saluran akar atau PSA. Jadi saraf giginya itu yang mati, yang sudah mati itu diambil, Hmm, terus rongga sarafnya dibersihkan, lalu terus diisi dengan bahan pengganti saraf gigi. hmm, Itu jadi memang agak ribet kalau sudah sampai sakit, makanya eh, kalau ini saran kalau untuk bukan pas lagi PPKM ya, makanya nanti rajin aja ke dokter gigi untuk dicek supaya kalau ada lubang-lubang kecil itu langsung ditambal, tidak
tidak sampai seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau sudah ketahuan ada lubang kecil, langsung segera ditangani ya. Jangan sampai menunggu sakit gitu ya dokter ya. Betul. Iya, baik. Itu tadi masalah infeksi, kemudian yang menyebabkan bengkak. Tapi apakah setiap infeksi itu menyebabkan bengkak pada gusi? Atau hanya sekedar infeksi aja, nyeri gitu? Atau memang harus diikuti dengan bengkak pada gusi, Dok? Jadi infeksi itu kan ada tandanya. Mhm. Salah satu tanda infeksi itu adalah adanya pembengkakan. Oke, Infeksi pembengkakan. itu kalau sudah sampai terbentuk peradangan itu salah satu tandanya atau ciri-cirinya itu adalah pembengkakan. Lalu apakah ada infeksi yang tanpa disertai pembengkakan? Ada infeksi ringan, jadi infeksi yang belum sampai parah begitu, itu tidak ada peradangan. Bahkan mungkin pasien tidak merasakan nyeri, tapi itu bertahan hanya beberapa hari atau mungkin beberapa jam. Setelah itu infeksinya makin meningkat, 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 dan kemudian timbul rasa nyeri atau timbul pembengkakan itu, gitu. Sehingga terus nanti pasien sadar kalau dia ada Hmm. masalah di giginya. Oh begitu ya, iya iya. Berarti memang memang itu sebagai warning juga ya tentang infeksi atau bengkak pada bagian gigi gitu ya. Terus yang ketiga tadi adalah rahang. Mungkin bisa dijelaskan dok, seperti apa maksudnya? Rahang ini menjadi darurat itu seperti apa ya? Karena sedikit sekali ya orang yang agak terganggu dengan bagian rahang. Atau seperti apa kasus-kasusnya dok? Ya, contohnya seperti ini Mbak Rina, misalkan naudzubillah min dzalik ya, terjadi kecelakaan lalu ada patah pada rahangnya atau ada giginya copot atau banyak hal. Biasanya rahang patah itu disebabkan karena adanya trauma. Trauma itu benturan, benturan yang keras. Nah, itu yang menyebabkan rahang itu patah. Tentu itu sudah masuk emergensi. Mhm. Segera harus ditangani, kalau tidak itu mengancam jiwa. Iya, iya. Jadi yang dimaksud emergensi itu adalah sesuatu kejadian yang jika tidak segera ditangani itu bisa mengancam jiwa. Nah, kalau yang dental urgency yang tadi kita cerita tadi tuh misalkan eh, gusinya bengkak tapi tidak gede banget atau sakit tapi masih bisa ditahan atau ada gigi geraham bungsu tumbuh tuh, misalkan gigi geraham bungsu yang mau tumbuh itu kadang nyeri dok, kadang enggak. Nah, itu termasuk dari dental urgency Urgensi. gitu. Baik, baik ya. Dan ini di Klinik Sevi Dental selama masa pandemi ini memfasilitasi dengan video call tadi ya, Dok ya. Ya, Untuk berkonsultasi dulu sebelum ada tindakan gitu kah? ya kita apa namanya ada telemedicine. Mhm, Cuman kalau memang pasien itu harus datang ke tempat kami untuk mhm. melakukan treatment, itu kita tentu akan ada lakukan tes swab dulu antigen tanpa disertai biaya tambahan. Oh begitu. Jadi masuk fasilitas ya, jadi supaya lebih aman, Fasilitas, lebih safety juga gitu ya, Dokter ya. betul. Iya, iya. Sama Dan aman. baik, dokter, memang kalau bicara tentang kedaruratan gigi di masa pandemi ini, kita tuh kadang-kadang berpikir ya, masalah gigi itu kan kadang-kadang tidak diundang ya dok ya. Tidak diundang tapi dia datang gitu loh dok. Itu yang kadang-kadang buat rasa takut. Nah, banyak kekhawatiran di masa pandemi ini. Tapi ternyata di klinik Savi Dental bisa mengatasi dan memberikan solusi yang terbaik. Nah, kalau masalah gigi, kasus-kasus yang selama ini dokter tangani seperti apa dok? Selama ppkm ini tentu atau selama pandemi sedang tinggi-tinggi, ini kan pandemi kita lagi tinggi-tingginya nih di Iya, beberapa kota, termasuk di kota kita sendiri nih. iya. Jadi memang saya sendiri agak cukup membatasi untuk tindakan-tindakan yang tidak urgensi atau tidak emergensi atau tidak urgensi. Misalkan untuk konsultasi eh, seperti pemutihan gigi itu saya agak batasi dan alhamdulillah pasien bisa mengerti karena sama-sama kita sedang mengalami pandemi seperti ini. Nah, kasus yang paling sering terjadi dan saya kerjakan adalah yang dental urgensi, yang giginya bengkak, tidak terlalu besar memang, tapi nyerinya luar biasa. Terus gusinya itu bengkak, ada nanahnya, giginya patah, dan ya banyak banget. Paling sering sekarang itu bukan trennya. Yang lagi paling musim itu adalah gigi patah. Jadi, Hmm, gigi jadi patah. ya Aktivitas selama pandemi ini makan terus gitu ya dok, atau gimana? bagian. Jadi makan terus nih atau mungkin nyoba-nyoba apa ya ramuan-ramuan atau apa gitu, gigit yang keras apa lalu dia patah gitu. Itu paling Mhm, sering sih. Yang iya.
beberapa hari terakhir ini sering gigi yang patah gitu. Oh begitu. Terus kalau gigi yang patah itu kan juga termasuk darurat ya? Betul, itu termasuk urgensi. Oh gitu. Itu gimana? Tetap harus datang ke klinik kemudian dibuatkan gigi palsu atau gimana sih dok prosesnya? Jadi penasaran. Tapi boleh deh Eh, dok disimpan dulu jawabannya. Nanti setelah jeda berikut ini kita ngobrol lagi ya dokter ya. Jadi untuk Anda pemirsa tetaplah bersama kami hanya di Dokter Menyapa. Ya, tepat sekali untuk Anda pemirsa masih terus bersama kami di Dokter Menyapa malam hari ini. Kita sedang berbincang tentang bagaimana kedaruratan gigi di masa pandemi. Bersama dengan Dr. Gigi Mirza Mangkuano, spesialis konservasi gigi dari Klinik Saifi Dental ya. Ya, kasus-kasus yang terjadi di masa pandemi ini ternyata memang membuat kita khawatir, membuat kita cemas tentang gigi. Karena memang kalau sakit gigi itu nggak enak banget kan? Coba sekarang pemirsa, suruh milih sakit gigi apa sakit hati? Nggak dua-duanya kan? Sama saya juga nggak mau dua-duanya ya. Tapi gimana dong kalau udah terlanjur sakit gigi? Kita kan nggak mau harus mendapatkan solusi. Nah kali ini kita terhubung lagi dengan Dokter Mirza. Halo Dokter Mirza. Karena saat Halo. ini, ya baik pemirsa saat ini kami masih berdialog, dokter masih ada di Klinik Saifi Dental dan saya ada di studio Adi TV ya. Baik dokter, tadi sebelum kita jeda tadi kita kan ngomongin tentang gimana caranya proses untuk mengatasi gigi tadi ya dok ya, benar nggak sih dok? Ya, Nah itu gimana tuh dok? jadi gigi patah tadi ya Mbak Iya Erina ya. gigi patah tadi. Ya, jadi memang kalau gigi patah itu kan kalau untuk gigi patah itu sebenarnya ada klasifikasinya menurut Ellis namanya. Ellis itu seorang dokter hebat di luar negeri dan itu namanya digunakan untuk klasifikasi gigi yang patah. Oh Namanya ya, Ellis. seperti apa tuh Ya, klasifikasinya? jadi banyak ada Ellis itu Ellis 1 sampai sekian sampai 9 kalau nggak salah ya. Mhm. Dan tidak semuanya harus dicabut. Gigi patah Hmm. itu tidak semuanya harus dicabut. Bahkan mayoritas paling banyak solusinya itu bukan dicabut. Jadi misalkan patah di permukaan giginya, tentu kalau Mm-mm. tidak ada saraf giginya langsung aja ditambal. Segera, harus Oh. segera ditambal gitu. Atau misalkan patah tapi sudah mulai kena ke saraf gigi nih, tapi giginya masih hidup. Kita Mhm. bisa lakukan namanya pulp capping. Pulp capping itu artinya area yang kebuka, sarafnya itu kebuka, itu rongganya, itu ditutup dulu dengan bahan namanya pulp capping. Setelah itu baru Hmm. ditambal. Atau kalau yang sudah kena sarafnya, lalu sarafnya sudah mati atau sudah infeksi, kita ambil saraf giginya, lalu kita isi dengan bahan pengganti saraf tadi, dan Mhm. kemudian dipasang bahan tambahan, pasak atau apa begitu, dan kemudian bisa ditambal, bisa juga dibuat Oh, kota, crown dan lain-lain. Memang ujung-ujungnya sih bukan berakhir pada pencabutan. iya iya. Dokter, tadi itu kan gigi patah ya, gigi patah kan. Ternyata kalau gigi patah juga bisa kena saraf juga ya. Saya pikir hanya gigi yang berlubang. Enggak ya? Bisa. Jadi Oh, gigi kita tuh kan ada 3 lapisan nih. mhm, Lapisan paling luar namanya email, di mhm. bawahnya email ada dentin, di bawahnya dentin ada pulpa atau saraf. Oh, itu Nah, pulpa yang paling bawah ya, yang paling nah dekat dengan betul. syaraf. Ya betul. Mhm. Nah, si pulpa atau si saraf ini itu bisa terekspos atau terbuka dengan cara patah, misalkan giginya patah sampai kena ke pulpanya. Atau bisa Hmm. juga kena lubang saking dalamnya sampai kena ke pulpa. Itu bisa. Oh, iya iya iya, betul betul. Berarti tadi kita baru sampai masalah gigi patah ya. Nah, itu kan ada banyak treatment yang dilakukan ketika gigi itu patah. Apakah ada perbedaan antara dewasa sama anak-anak kalau terjadi gigi patah? Pada dewasa dan anak-anak treatmentnya tentu berbeda. Kalau untuk dewasa, misalkan giginya sudah gigi dewasa, treatmentnya tentu sebisa mungkin kita pertahankan gigi itu, karena nggak akan ada Hmm, gantinya lagi. iya iya, oke. Iya beda itu ya, kalau anak-anak itu masih bisa nggak apa-apa ya, dibiarkan malah Betul. dicopot semuanya gitu? Kalau pada anak-anak kita lihat usianya, kira-kira Mhm, sudah dekat ke misalkan ada namanya tabel tumbuh kembang gigi mhm, anak, itu bisa mhm. di Google. Misalkan gigi yang patah adalah gigi yang sebentar lagi
kalau menurut usianya itu gigi itu akan copot, memang akan copot. Karena gigi penggantinya sudah siap atau gigi dewasanya sudah siap. Ya udah diambil sekalian aja gitu. Oh, ya, baik-baik ya. Ya, kalau ngomongin soal gigi itu memang sesuatu yang unik, dia harus mendapatkan perhatian seutuhnya gitu dokter ya. Dokter, tadi saya tertarik dengan masalah gigi berlubang ini dok. Jadi banyak kasus yang ternyata orang itu jadi sakit kepala, kemudian migrain itu karena gigi berlubang. Nah, bagaimana proses perawatan gigi berlubang ketika sudah sampai ke saraf? Bisa jadi mungkin lubang itu dibiarkan ya dok ya, terus harus ada perawatan. Apakah memang harus berkali-kali sampai syaraf itu mati baru bisa ditambal permanen atau bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Erina. Jadi memang buat teman-teman yang sudah pernah ngalamin namanya perawatan saluran akar atau perawatan saraf gigi lah itu biasa sebut, itu ada yang pengalamannya sampai dok saya sampai sebulan saya perawatannya. Karena harus datang berkali-kali, 5 kali, 6 kali, ya, ada juga yang 3 kali dok, ada yang 4 kali gitu. Apakah itu tergantung dari apanya sih kok bisa berkali-kali gitu? Apakah dari sarafnya yang sudah mati atau tidak? Bukan pada sarafnya. Karena kalau sarafnya mati itu gampang. Saraf gigi maksud saya ya, itu gampang mati. Dia terekspos atau terbuka lama gitu, lama-lama dia mati sendiri. Nah misalkan, dok, kunjungan pertama saya dimatikan saraf giginya nih. Kunjungan kedua, kok masih dimatikan lagi? Bisa jadi waktu matikan saraf yang pertama, itu kurang total. Sehingga ada saraf yang belum mati dan belum bisa diambil. Karena kalau diambil, mungkin mengakibatkan rasa nyeri dan lain-lain. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih sering melakukan perawatan saluran akar itu dalam 1 atau paling mungkin sekitar 2 kali kunjungan paling lama. Emang kalau sarafnya itu masih belum mati, ada indikasinya masih terasa nyeri atau gimana sih dok? Sebenarnya kalau dikatakan saraf itu masih belum mati itu? Jadi kalau saraf belum mati, misalkan kita ada gigi berlubang nih, kita pengen coba mengetahui nih, nggak usah ke dokter gigi, tapi pengen tahu saraf gigiku hidup atau mati gitu ya. Ciri-cirinya gampang, saraf gigi itu masih hidup atau mati, ciri-ciri bagi orang awam yang bisa dicoba adalah tes suhu. Misalkan minum dingin, gigi lubang, tetesin deh air dingin atau tempelin es gitu. Ngilu nggak? Kalau nggak ngilu berarti dia sudah mati. Oke. Tapi kalau misalkan untuk gigit kok sakit ya dok, tapi kalau untuk ditetesin es atau makan dingin panas nggak nyeri dok, cuman kalau untuk gigit nyeri, itu giginya sudah mati. Kalau gigi Sarafnya. ya karena dia sudah nggak respon suhu lagi. Tapi ada infeksi di bawah giginya, di tulangnya, sehingga saat untuk ngunyah ada tekanan itu ada nyeri, gitu. Oh gitu ya. Jadi makanya kenapa ketika orang giginya sudah terlanjur berlubang sangat dalam, itu harus perawatannya berkali-kali tadi ya. Karena Bisa jadi emang bahayanya apa sih dok kalau sampai seandainya nih sarafnya itu belum mati langsung ditambal permanen? Ada dampaknya nggak sih? ada. Oh. Jadi misalkan lubangnya atau gigi itu pulpanya terbuka atau saraf sama pulpa itu kita anggap sama ya, walaupun sebenarnya beda. Tapi biasa orang nyebut pulpa itu saraf gigi. Nah sarafnya udah infeksi nih, udah kena nih. Lalu terus ditambal aja bisa nggak sih dok? Bisa. Tapi aman apa enggak? Enggak. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mungkin dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin beberapa minggu ke depan itu giginya nyeri dan hebat. Sakitnya luar biasa. Jadi ada cerita mungkin Mbak Erina juga tahu atau teman-teman juga pernah dapat cerita dari temannya, giginya sebelum ditambal itu nggak sakit. Tapi setelah ke dokter ditambal, kok malah sakit ya? Nah itu bisa jadi itu. Jadi saraf giginya sudah kena tapi giginya langsung ditambal. Oh gitu. Kalau udah gitu terus siapa yang dibongkar lagi dok? Dibongkar lagi, Aduh, sakit banget rasanya ya. Kebayang udah. Tapi kalau kayak gitu tuh dibius nggak sih dok? dibius. Oh gitu. Dibius ya. Kalau dibius nyiksa nanti. Saya punya pengalaman soalnya ya. Jadi kalau misalnya udah ngomongin soal saraf gigi itu rasanya udah cedut-cedut duluan gitu ya, udah takut duluan. Baik. Nah, dokter, jadi ternyata kalau kita sekarang memang dalam kondisi sedang gigi berlubang, kemudian sudah terkena saraf atau bagian pulpa, mau tidak mau, suka atau tidak suka memang harus mengikuti tahapan-tahapannya tadi ya. Jadi benar-benar sampai saraf itu mati baru aman ditambal gitu ya. Betul. Iya. Kalau tidak diikuti, yang rugi kita sendiri sebagai pasien karena
kalau dilihat, dihitung secara finansial, ya kita mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, ditambal tapi dibongkar lagi gitu. Iya Tapi betul. lebih Iya. ngerinya lagi adalah habis ditambal kok malah nyeri. Jadi kan jadi kalau bahasa Jawa mindon gaweni ya. Ya baik, itu tadi masalah berlubang ya dokter ya. Nah tadi terkait juga masalah perdarahan tadi, kan kadang-kadang kita sehari-hari nih makan biasa, mungkin makan ayam, atau mungkin kena tulang, atau mungkin kena duri, keluar darah. Mungkin kita nggak begitu perhatian nih dok, kadang keluar darah, kadang nggak. Nah sebenarnya indikasi keluar darah yang dari gusi antara gigi itu, kapan kita harus aware? Jadi gigi dan gusi yang sehat itu adalah gigi dan gusi yang tidak pernah atau tidak menyebabkan rasa tidak nyaman atau Aha, hal yang aneh saat dipakai untuk fungsi aslinya. Fungsi asli gigi itu kan bisa buat makan, aha, bisa buat mejeng. Tapi kalau misalkan giginya berdarah nih, aha. berarti itu sudah indikasi ada masalah. Nah, Oh, paling sering adalah saat sikat gigi, mhm. tiba-tiba kok saat kita berkumur atau meludahkan pasta giginya, kok ada bercak darah ya di situ. Heeh, Nah, heeh. berarti di situ ada masalah di gusinya. Biasanya rata-rata karena Oh, penumpukan karang gigi yang banyak, yang tidak pernah dibersihkan, oh, itu kan iya iya iya. gitu. Karang gigi ya? Karang gigi itu juga bisa menyebabkan berdarah juga ya? Betul, betul. Oh, oke. Iya iya iya, baik. Terus ada lagi misalnya kita kan suka keselilitan tuh. Makan apa suka di antara gigi gitu ya. Terus kita utak-utik gitu kan, keluar darah. Kita mikirnya kan keluar darah itu karena kita ngutak-ngutik gitu kan. Tapi itu sebenarnya ada indikasi nggak sih dok kalau itu harus segera dapat perawatan? Jadi begini, gusi itu atau gingiva atau gusi itu adalah jaringan lunak yang harusnya tidak mudah berdarah. Nah, kalau misalkan karena dicutek-cutek gitu, tusuk giginya tajam ya tentu berdarah dan itu wajar karena dia tajam. Iya. Tapi kalau misalkan kita baru sentuh, misalnya ada gusi, ini gusi kita Mhm, sentuh, ini hanya mhm, digoyang ini, tiba-tiba keluar darah. Atau mhm. kita hanya mengecap-ngecap gitu, gitu, tiba-tiba kok berdarah. Nah itu berarti dia nggak sehat gusinya. Oh. Nah, itu bedanya Oh antara gitu. yang sehat dan nggak Terus sehat. ada lagi nih dok kasus ya, mungkin sudah termasuk lansia gitu ya, kalau tidur terus kan nggak kenapa-kenapa, giginya merasa baik-baik aja. Tapi pada saat bangun tidur atau mungkin terbangun itu tiba-tiba giginya tuh kayak berdarah gitu, tuh kenapa ya dok ya? Bisa, itu namanya gingivitis. Gingivitis itu peradangan pada gusi. Dan Oh, dan itu memang salah satu penyakit gusi yang hampir selalu terjadi. itu apakah faktor usia juga berpengaruh atau karena ada mungkin faktor bawaan penyakit seperti jantung atau tekanan darah tinggi gitu? Betul, betul banget Mbak Rina. Jadi Mhm. misalkan orang-orang yang punya kondisi eh, kelainan sistemik atau penyakit sistemik, manifestasinya atau tanda-tandanya itu muncul di mulut juga, itu ada. Misalkan Oh, seperti yang waduh. diajarkan tadi. Ini menarik banget ini dok. Nah, nanti kita jelaskan lagi setelah jeda dulu ya dokter ya. Kita ambil nafas dulu. Ya, Ya baik. Dan untuk Anda pemirsa tetaplah bersama kami hanya di Dokter Menyapa. Terima kasih untuk Anda pemirsa di TV dimanapun Anda berada, masih terus menyimak obrolan kami tentunya di Dokter Menyapa. Satu program dari Adi TV yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Ya, kedaruratan gigi di masa pandemi menjadi satu hal yang perlu kita pahami dan perlu kita tahu bersama-sama ya. Tidak seluruhnya harus langsung ke dokter gigi, tapi paling tidak kita punya kesiapan, kesigapan untuk apa nih langkah selanjutnya ya. Dan saat ini saya juga masih terhubung dengan Dr. Gigi Mirza Mangko Anom, spesialis konservasi gigi dari Klinik Saifi Dental yang berada di Klinik Saifi Dental ya. Dokter, halo, masih bersama kami ya dok? ya halo Mbak Rina. Iya, baik. Dan saya masih di studio Adi TV bersama rekan-rekan di sini. Dokter, tadi masalah gigi berdarah ya dok ya. Ini kan kadang-kadang kita suka sedikit bukan mengabaikan, tapi suka jadi panik. Bangun tidur kok tiba-tiba loh, kok gusinya penuh dengan darah gitu. Tadi dokter boleh lanjutkan lagi dok, tadi prosesnya seperti apa tentang Oke, penyakit, apa yang punya penyakit sistemik ya, penyakit bawaan tadi ya dok. Ya, ya, monggo silahkan betul. dokter. Oke, terima kasih. Jadi
memang untuk orang-orang yang punya dengan kondisi penyakit sistemis seperti gula darah tinggi ya, diabetes begitu, terus darah tinggi, terus jantung dan lain-lain, itu ada tanda-tanda klinisnya yang muncul di mulut atau di gigi ya. Nah, terkait dengan gusi berdarah, apakah itu ada kaitannya terhadap penyakit sistemis? Ada, bisa jadi. Tapi mayoritas memang terjadi karena adanya masalah pada rongga mulutnya, pada gusinya. Misalkan kembali lagi ke karang giginya. Lalu apakah orang tua jadi kalau tidur itu bangun tidur tiba-tiba darahnya dalam mulut banyak setelah bangun? Apakah itu wajar karena dia usia? Tidak. Jadi orang yang walaupun sudah usia lanjut itu seharusnya atau normalnya itu tidak mengeluarkan darah dari gusinya. Misalkan gampang mengeluarkan darah, kita harus cek. Untuk orang-orang yang sudah usia lanjut, kita harus cek apakah ada masalah di sistemisnya gitu. Kan itu bisa menjadi tanda-tanda. Jadi tanda-tanda kok gigi saya goyang ya. Jadi misalkan ada orang sehat nih, bersihkan karang gigi rutin, ke dokter gigi rutin, tapi kok giginya kok sering goyang-goyang ya gitu. Nah, coba cek gula darahnya. Bisa jadi gula darahnya itu tinggi, namanya cek HbA1c untuk menentukan apakah diabetes atau tidak gitu. Dan banyak sekali kalau urusannya gigi dengan penyakit sistemik itu memang deket banget Mbak Oh Erina. gitu ya, saling Deket banget. berkaitan gitu ya dok ya, saling berkaitan ya. Betul, betul sangat berkaitan. Jadi memang kalau dikaitkan antara apakah ada hubungannya dengan penyakit jantungnya? Bisa jadi. Apakah ada apa namanya masalah dengan mata atau apa? Bisa jadi karena memang rongga mulut ini bisa dijadikan sebagai etalase. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak beres di dalam tubuh itu, sering muncul ketidakberesannya itu, tanda-tandanya itu muncul di rongga mulut. Maka biasa kita sebut dengan etalase dari badan kita. Oh gitu ya, wah ternyata gigi itu etalase yang sangat berharga ya. Kalau giginya rapi dan tidak bermasalah, mungkin semuanya jadi baik ya dok ya, nggak ada bermasalah juga gitu. Amin, mudah-mudahan. Iya, baik. Dokter, kembali lagi kepada di masa pandemi seperti ini. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan di rumah ketika memang gigi kita dalam keadaan darurat? Kayak tadi misalnya kumur dengan air garam gitu ya. Terus apalagi nih dok? Karena kadang-kadang kalau udah ngilu, udah nyeri, itu kita nggak bisa berpikir jernih ya dok. Yang ada cuma marah-marah. Betul. Jadi kalau memang kita dalam kondisi nyeri hebat atau nyeri yang cukup mengganggu banget ya, itu bisa lakukan seperti yang Mbak Elina tadi sudah bilang, kumur dengan air hangat yang diberi campuran garam, atau kalau ada daun sirih dicampurkan juga dengan daun sirihnya. Itu sementara untuk menghilangkan rasa nyeri itu cukup membantu. Tapi kalau memang belum membantu, bisa tambahkan beli obat paracetamol, itu obat bebas kok. Jadi bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Tapi memang dosisnya jangan terlalu banyak, sekali minum 1 papan begitu ya bahaya juga gitu. Overdosis ya dok ya? Ya, jadi Bahaya. 6 sampai 8 jam sekali diminum boleh. Nah, kalau misalkan berdarah, apa yang harus dilakukan? Jangan panik pertama. Jadi misalkan terjadi perdarahan karena misalkan terbentur, ya terutama anak-anak nih gitu. Jadi dia jatuh karena aktif ya, anak-anak kan memang aktif tuh. Jatuh terbentur, orang tuanya panik. Jangan panik dulu. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah kalau terbentur itu bersihkan area yang bekas kebentur. Artinya rongga mulutnya. Jadi kita lihat misalkan kebentur, kalau di situ ada pasir, ada apa, itu dibilas dulu pakai air mineral ya. Kalau nggak ada Aquades, pakai air mineral. Jadi air yang bersih itu dibersihkan begitu, lalu tekan perdarahannya. Jadi area yang berdarah itu ditekan menggunakan kain atau kapas yang bersih, lalu diberi es atau diberi cairan yang dingin untuk menghentikan perdarahannya. Dan kemudian kalau perdarahannya itu masih berlanjut, 1,5 jam sampai 1 jam ditekan begitu masih berlanjut, berarti itu harus segera membutuhkan bantuan dari dokter gigi atau termasuk dalam dental emergency. Nah, kalau yang bengkak besar begitu, terus apalagi terutama bengkak di area leher. Jadi infeksi, terus bengkak di area leher seperti ini, hati-hati. Itu harus sebaiknya kalau bengkaknya tambah besar hingga ke area leher,
segera ke dokter gigi karena Oh, itu bisa menyebabkan paling buruknya adalah penyempitan jalur nafas. oh iya iya Itu iya. bahaya nanti gitu, hati-hati. Mhm, mhm, Nah, kalau yang hanya nyeri-nyeri sedikit masih bisa ditahan nih, mungkin bisa konsultasi dengan dokter langganannya, atau bisa mhm, melakukan telemedicine, atau bisa mhm, beli painkiller, obat perasa nyeri. Jadi mhm. mungkin itu yang bisa kita lakukan selama di rumah Iya, untuk sedikit membantu meredakan rasa nyeri. Tapi jangan lupa bahwa dokter gigi itu tetap buka untuk kasus-kasus yang memang membutuhkan penanganan segera. Jadi kalau memang sudah dicoba dengan 3 cara tadi, tidak membuahkan hasil yang diharapkan, silahkan konsultasi ke dokter giginya. baik baik. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita, tahu gitu ya penanganannya secara darurat di rumah. Nah sekarang bagaimana kita bisa menjaganya? Kan kita nggak pengen nih dalam kondisi darurat terus ya Dok ya, tapi mungkin ada arahan nih dari dokter, pencerahan dari Dokter Mirza terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk benar-benar merawat, menjaga gigi kita, gusi kita, biar tidak dalam kondisi darurat. Jadi jangan cuma PPKM aja yang Iya, darurat ya. tapi gigi juga harus Dok. Jadi benar Mbak Erina, jadi mungkin teman-teman semua para pemirsa sudah hafal, sudah ngerti. Saya hanya kembali mengingatkan bahwa cara yang terbaik dan paling efektif untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita yaitu sikat gigi dengan benar. Saya selalu bilang 2 kali 2. Jadi 2 kali sehari, setelah sarapan pagi dan sebelum tidur itu minimal. Lebih boleh nggak dok? Monggo silahkan. Kalau tidak merepotkan, ya kan? Terus dengan jarak, dengan waktu saat sikat gigi itu minimal 2 menit. Jangan terlalu cepat. Jadi sikat gigi ada yang cuma selesai. Wah itu nggak bersih juga gitu. Tapi kalau terlalu lama itu juga belum tentu bersih, tapi malah tidak efektif lagi gitu. Jadi minimal Oh, 2 menit. Setelah itu selalu aware apa tuh lebih 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 sensitif. Misalkan ada tanda-tanda mulai ada lubang, contohnya tadinya di daerah ini tuh nggak pernah ada makanan nyelip kalau saya makan, kok tiba-tiba jadi sering nyelip ya. Nah ini tanda-tanda gigi berlubang. Atau kok kalau saya buka mulut itu kok agak nyeri ya, terus seperti migrain gitu, pusing kepala sebelah, lalu lehernya kenceng gitu kayak orang salah bantal gitu. Kenapa ya? Nah ini mungkin tanda-tanda ada gigi geraham bungsu yang mau tumbuh. Jadi kita harus lebih aware terhadap kondisi rongga mulut kita karena untuk saat-saat darurat seperti ini, tinggi-tingginya seperti ini, ketemu dokter gigi itu tidak mudah. Sebenarnya kami semua para dokter gigi itu ingin banget menemui pasien-pasien kami, tapi karena memang kondisinya belum memungkinkan dan anjuran dari PDGI Persatuan Dokter Gigi Indonesia juga lebih baik menunda kalau itu tidak emergensi sampai nanti ada apa namanya keputusan yang baru. Paling tidak sampai PPKM ini sampai tanggal 20 ini berakhir. Gitu. iya, baik dokter. Kita berharap semoga gigi dan gusi kita selalu dalam kondisi sehat dan baik-baik aja ya dokter ya. Tadi menarik loh dok, rumus yang dokter berikan tadi 2 kali 2. Jadi cuma 2 kali minimal, kemudian 2 menit aja. Tapi kadang-kadang tuh kalau patokan orang sikat gigi tuh ya dok, itu kalau belum wangi, itu sikat gigi yang lama gitu loh dok. Bener nggak sih? Kadang-kadang suka gitu loh. Jadi kalau sikat gigi cuma sebentar, belum bau nafasnya masih bau ini ya, masih bau mulut. Giginya, sikat giginya dilama-lamain gitu supaya dapat bau mulut wangi gitu loh. Sebenarnya bau mulut ini juga bagian juga loh dok. Jadi masalah juga loh dok. Mungkin ya Ya, dok. bau mulut ini jadi masalah buat orang di sekitarnya. Oh, iya. Tapi buat diri sendiri belum tentu ya. Karena dirinya sendiri sudah biasa dengan bau itu. Oh, gitu ya. Terus Jadi sama ini dok, saya jadi ingat tadi masalah sikat gigi. Kadang-kadang orang ambil praktis dengan obat kumur ya, obat kumur. Itu gimana sebenarnya efektivitas? Apakah hanya sekedar memberikan efek wanginya aja, tapi untuk kebersihan gigi, gusi kurang atau gimana dok? Penjelasannya seperti apa? ya oke, makasih banget Mbak Rina. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Karena ada orang-orang yang menganggap bahwa lah daripada sikat gigi mending kumur pakai obat kumur. Jadi obat kumur itu tidak bisa menggantikan fungsi dari sikat gigi atau cara kita menyikat gigi. Ya, jadi yang utama itu adalah sikat gigi menggunakan pasta gigi yang berfluoride tentu. Tapi semua pasta gigi
Ada yang tanya, pasta gigi mana yang bagus dok? Semua pasta gigi bagus. Sekarang semua pasta gigi sudah mengandung fluoride. Silahkan pilih yang cocok, yang senang sama rasanya gitu ya. Jadi monggo saja. Yang penting sikat giginya jangan ditinggalkan 2x2-nya itu. Nah, lalu apakah menggunakan obat kumur itu signifikan apa tidak untuk menjaga kebersihan rongga mulut? Jika memang tersedia dan jika kita sudah terbiasa, monggo silahkan. Nggak ada salah dari penggunaan obat kumur. Tapi tanpa obat kumur pun itu sudah sangat cukup. Jadi tanpa obat kumur boleh, sudah cukup, sangat cukup. Menggunakan tambahan obat kumur dipersilahkan, nggak ada masalah. Iya. Gitu. Kembali kepada diri kita sendiri ya dokter ya. Iya dokter, terima kasih banyak loh pencerahannya yang sudah menyampaikan tentang kedaruratan gigi di masa pandemi seperti ini dan bagaimana kita bisa memaintenance gigi kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan ya untuk bisa menjaga gigi kita dan gusi kita. Dokter sehat selalu ya. Salam buat Amin. teman-teman dokter gigi di Klinik Saifi Dental ya dokter ya. Salam juga Mbak Erina buat seluruh teman-temanku di Adi TV yang luar biasa. Iya, Nama nggak ketemu kita. betul. Kita ketemunya lewat layar kaca ini ya. Ya deh dokter, kalau gitu terima kasih banyak. Salam sehat dan bahagia selalu dokter ya. Ya, baik, dan untuk Anda pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami di Dokter Menyapa kali ini tentang kedaruratan gigi di masa pandemi. Dan akhirnya saya Erina beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Pastikan terus menyimak Dokter Menyapa setiap hari Senin dan akhirnya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.